Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast nih. Episode ketiga. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang paling banyak di request, yaitu tips and trick lulus seleksi. Ayo, pada nungguin episode ini kan? Oke. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Tips and trick ini bisa digunakan oleh adik-adik yang mau ikutan UTBK atau oleh teman-teman yang mau ikutan seleksi kerja. Pokoknya apapun itulah. Makanya podcast ini nggak dikasih judul spesifik seleksi apa. Pokoknya seleksi aja. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan terlebih dahulu, yaitu setiap orang punya cara yang berbeda untuk meraih kesuksesannya, termasuk lulus seleksi. Nah, makanya mungkin tips dari saya ini bisa berhasil, bisa juga enggak di teman-teman. Tapi kalau udah mendengarkan kan tidak ada salahnya untuk dicoba ya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau ampuh juga di teman-teman. Tapi saya berharap sih seperti itu. Biar kita bisa sukses sama-sama, berhasil sama-sama. Oke? Siapkan alat tulis kalau mau dicatat. Karena di podcast kali ini sama seperti di podcast yang episode kedua. Saya hanya menyajikan gambar dengan grafik audio. Tidak menampilkan video. Karena emang lagi sok sibuk. Jadi ya pengennya yang simpel-simpel aja lah ya. Makanya kalau sekiranya tidak mudah diingat atau kepanjangan, mending siapkan catatan terlebih dahulu, lalu catat apa saja tips-tipsnya atau tips and triknya. Lumayan banyak sih, kalau nggak salah ada 9. Iya deh, ada 9 benar-benar. Tips yang pertama adalah niat. Wah, kalau ini kayaknya udah pada tahu ya. Niat, pastilah kita niat. Tapi apakah niat itu sungguh-sungguh? Kalau niatnya sungguh-sungguh, ya carilah info. Gimana sih tipe-tipe soal yang akan keluar di seleksi kali ini, atau kisi-kisi ya biasanya. Atau apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi seleksi ini. Kalau saya sih gitu. Jadi niat itu benar-benar niat yang sungguh-sungguh. Gak cuma sekedar gue pengen ikut, udah aja selesai. Enggak gitu. Tapi benar-benar istilahnya meriset lah ya. Apa aja yang harus dipersiapkan nanti, apa aja model soalnya, kisi-kisinya bagaimana, ya itulah pokoknya kita lakukan persiapan, cari informasi dari manapun sebanyak-banyaknya. Dan kalau saya sendiri, kalau misalkan tes seleksinya itu akan mengerjakan soal, saya biasanya mencari buku soal. Jadi ada wadah atau fasilitas yang memfasilitasi saya untuk bisa latihan. Jadi saya bisa latihan terlebih dahulu, otomatis kan bisa tahu seenggaknya gambarannya nanti akan seperti apa. Seperti itu tips yang pertama. Tips yang kedua, masih nyambung dari tips yang pertama. Kalau udah beli buku, ya latihan. Bukunya jangan cuma dibeli terus dibiarkan begitu doang. Cuma dibeli, dibaca-baca udah beres, enggak. Tapi coba latihan terus dan terus. Jadi waktu saya mau ikut tes bahasa Inggris juga dulu gitu. Jadi beli bukunya, latihan, terus mengukur kecepatan pengerjaannya, belajar atau mempelajari bagian mana aja yang salahnya, yang harus diperbaiki. Ya pokoknya intinya adalah latihan, drilling itu penting banget. Tapi saya sendiri nggak terus-terusan latihan sih. Tapi kalau bisa teman-teman, kalau bisa latihan ya latihan aja terus. Tapi kalau misalkan emang mepet, bolehlah kita coba tips yang lain. Karena saya juga gitu. Sebenarnya waktu saya ikut SBMPTN itu di waktu injury time. Karena apa? Karena saya nggak niat untuk ikut SBMPTN sebenarnya. Saya udah bilang sama diri saya sendiri sebelumnya, kalau misalkan saya nggak lulus SNMPTN, saya nggak akan ikut SBMPTN dan cuma akan kuliah di kota saya sendiri, meskipun itu perguruan tinggi swasta. Tapi subhanallah ada seorang guru geografi yang sangat luar biasa baik banget, Bu Len. Apa kabar Bu Len? Mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu. Saya kangen banget. Beliau mengatakan begini ke saya waktu itu, kamu jangan menyerah, kamu harus coba ikut SBMPTN. Kamu harus coba, karena kamu sayang kalau nggak kuliah di perguruan tinggi negeri. Begitu beliau waktu itu bilang ke saya. Dan sebenarnya karena saya nggak enak sama Bu Len itu udah baik banget dari saya kelas 10 sampai kelas 12, luar biasa banget. Nah, saya anggaplah waktu itu saya mengatakan kepada diri saya sendiri, saya nggak mau mengecewakan Bu Len,
dan saya akan ikut SBMPTN. Akhirnya ikutlah, makanya persiapannya cuma H-7 waktu itu. Saya ikut SBMPTN benar-benar injury time banget. Dan begitupun seleksi yang kemarin saya lulus juga gitu. Kalau itu emang saya niat ikut, tapi banyak banget kesibukan, ya sok sibuk banget lah. Yang tadinya saya mau persiapan H-30, jadinya malah persiapan H-7. Itu pun seringnya baca-baca tuh malam hari. Sering banget ketiduran tuh pas lagi baca materi. Bahkan di malam hari H-1 itu masih baca materi yang belum pernah dibaca. Dan ada beberapa materi yang saya lewat karena saya pikir ini gak bakalan ada. Taunya pas besoknya ada. Kan kampret momen ya. Dan itu nyesel banget asli. Makanya kalau teman-teman bener-bener bisa persiapan, mending persiapan deh. Tapi kalau misalkan dalam kondisi mepet, seperti apa yang pernah saya alami, mepet karena benar-benar mepet ya, bukan karena males, bisalah dicoba cara-cara lain. Jadi karena saya merasa persiapan saya kurang dalam hal latihan, dalam hal materi, maka saya lakukan usaha lain, maksimalkan usaha lain, yaitu menggunakan kekuatan doa. Emang doa itu kan senjata bagi orang mukmin ya, bagi orang yang beriman. Saya gunakan senjata doa. Emang sih kalau kita melakukan persiapan dengan matang pun doa tetap harus ya. Jangan sombong, jangan mentang-mentang kita udah persiapan terus kita sombong nggak berdoa, nggak gitu juga. Tapi tetap harus dibarengi dengan doa. Apapun itu pokoknya harus tetap dibarengi dengan doa. Nah, terlebih lagi kalau persiapan kita kurang, maka doanya yang mesti dimaksimalkan. Waktu itu saya gitu. Jadi karena saya merasa persiapan saya kurang, saya sadar diri, ya saya maksimalkanlah doa. Saya berdoa terus. Nah, selain berdoa juga minta doa. Saya tiap berinteraksi sama orang pasti saya minta doa. Doain ya saya. Doain ya saya, pasti gitu. Terlebih sama orang tua pasti ya, itu mah udah jangan ditanya lah. Sama keluarga juga itu gak usah ditanya juga. Harus itu mah, orang tua dan keluarga itu yang utama. Tapi selain itu, saya juga minta doa sama guru-guru saya. Jadi alhamdulillah saya punya kontak salah seorang guru yang juga berjasa dalam hidup saya. Guru waktu di SMA, saya hubungi beliau dan saya bilang, Bu, saya akan ikut seleksi, mohon doanya. Ibu tersebut, iya, saya dikasih, didoakan lah sama ibu tersebut. Gak hanya itu, saya juga menghubungi guru saya yang pernah jadi pamong waktu itu. Waktu saya PLP di salah satu sekolah negeri di Tasikmalaya, saya masih berhubungan sampai saat ini dengan beliau. Jadi kita tuh harus tetap menjaga silaturahim, bukan cuma buat minta doa, tapi kan emang menjaga silaturahim itu harus ya. Dan salah satu dampak positifnya adalah kita bisa minta doa. Itulah bagusnya silaturahim tetap dijaga. Jadi saya juga meminta kepada guru pamong saya waktu itu untuk, Bu, saya mau ikut seleksi, minta doanya gitu. Dan gak cuma ke guru-guru aja, gak cuma ke orang-orang yang memang dekat sama saya, tapi juga saya minta doa sama orang yang emang terkenal agak gimana ya, agak killer. Jadi emang ada seorang rekan kerja yang terkenal killer. Killer. Jadi emang orangnya terkenal agak gimana ya, kalau anak sekarang nyebutnya barbar. Jadi emang beliau, saya akui beliau barbar emang sih. Kata-katanya selalu pedas dan tajam, menusuk ke dalam relung hati. Asli itu Pak, asli banget. Tapi saya memberanikan diri menghubungi beliau dan saya bilang, Bu, saya mau ikut seleksi, saya minta doanya. Beliau pun mendoakan saya, alhamdulillah. Jadi siapapun pokoknya saya hubungi, saya minta doa. Bahkan orang yang istilahnya menakutkan untuk didatangi, menakutkan untuk dimintai pertolongan pun ya gue datengin gitu, saya datengin. Jadi doa dan minta doa itu harus dimaksimalkan. Selain itu, yang mesti dilakukan adalah selalu berpikir positif. Pokoknya kita harus selalu berpikir positif bahwa kita bisa. Saya pun gitu, karena waktu itu kan pertama kali ikut ya, dan teman-teman saya belum pernah ada yang ikut. Jadi saya belum bisa nanya ke siapapun gimana-gimananya. Tapi saya selalu menanamkan dalam diri saya sendiri bahwa saya pasti bisa. Gue bisa. Dan gak cuma
menanamkan saya bisa mengerjakannya, tapi juga saya selalu menanamkan saya bisa lolos. Udah, pokoknya intinya berpikir positif, gue bisa, lo bisa, kita bisa. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jangan pernah berhenti berdoa. Loh, kok doa lagi? Lah iya, jadi meskipun kita udah beres mengikuti seleksi nih, ya tetap kita harus berdoa. Pokoknya kalau saya gitu, jadi tidak berhenti berdoa sampai hasilnya benar-benar keluar. Meskipun gini ya, kadang kan kalau kita udah ikut seleksi terus kita merasa nilai gue kecil nih, lulus enggak ya, atau misalkan nilai kita besar, nilai gue paling gede, lolos nih pasti. Enggak gitu, pokoknya mau percaya diri nilai paling tinggi, mau rendah diri nilai paling rendah, tetap aja doa. Saya kan gitu kemarin waktu tes pertama itu nilai saya paling kecil, tapi alhamdulillah lulus. Nah di tes yang kedua, pas mau ikut tes kedua tuh sebenarnya saya agak gamang, agak bimbang. Ini ikutan lagi nggak ya? Karena nilai gue paling kecil. Posibilitasnya atau kemungkinannya kan rendah gitu. Tapi saya lanjut lah. Pokoknya berusaha dulu, bismillah dulu. Kalau udah Allah ridho mah ya ada aja lah ya caranya. Jadi saya pun ikutlah tes yang kedua. Dan alhamdulillah ternyata di tes yang kedua justru nilai saya yang jadi gede. Orang lain alhamdulillah pada kecil. Jadi alhamdulillah saya lulus di tes yang kedua. Nah cuman gak cuma buat yang rendah diri, yang percaya diri pun, yang nilainya besar pun tetap harus selalu berdoa sampai hasilnya keluar. Karena apa? Karena bisa aja kan ada terjadi sesuatu hal atau apalah masalah kayak atau kendala teknis yang bikin kita yang nilainya tinggi malah jadi terdiskualifikasi. Nah, makanya tetap jangan pernah berhenti berdoa sampai hasil keluar. Next, tips selanjutnya adalah merinci atau memetakan, mencatat secara detail. Jadi waktu itu gini ya, saya mencoba meyakinkan Allah bahwa saya harus lulus seleksi ini. Karena, lalu saya rinci lah apa saja manfaat sama mudorot kalau saya berhasil atau tidak dalam seleksi tersebut. Seperti itu. Atau bisa juga sih, kalau di umat Islam kan kita ada nazar ya. Nazar itu janji akan melakukan sesuatu jika kita memperoleh sesuatu. Nah itu boleh sih, misalkan nazar kalau misalkan saya lulus, saya akan gimana gitu. Tapi harus yang positif, jangan yang negatif. Itu boleh sih. Ini sebenarnya nggak masuk ke dalam tips yang udah saya catat, tapi karena kepikiran barusan, oh iya bisa juga ya kita pakai nazar. Akhirnya saya masukin lah, nazar bisa, boleh dicoba sama teman-teman. Tips selanjutnya adalah kembali lagi ke niat. Loh, kok balik lagi ke niat? Ya, jadi gini, waktu itu abis lulus seleksi, saya main sama salah seorang teman, kita hangout, ngobrol-ngobrol, terus dia bilang gini ke saya, Ran, gue yakin sih dari awal lo pasti lulus, karena dari awal gue denger niat lo emang udah bener, katanya gitu. Jadi waktu itu saya bilang gini, saya pengen jadi guru karena saya pengen jadi orang yang bermanfaat, dan saya harus lulus seleksi ini, karena jadi guru mah susah kalau nggak lulus seleksi ini, nasibnya nggak jelas. Saya bilang waktu itu gitu ke dia. Dan mungkin kalau dia waktu itu kalau nggak salah bilang ke saya, dia pengen lulus karena dia pengen istilahnya itu kayak hidup terjamin lah. Jadi lebih ke materi, intinya sih lebih ke pencarian duniawi lah, seperti itu. Dan ketika dia bilang, gue yakin lo pasti lulus karena niat lo bener, katanya gitu, saya jadi keingetan sama waktu saya lulus SBMPTN. Oh iya bener juga ya, saya baru kepikiran, saya bilang. Karena waktu itu saya juga lulus SBMPTN mungkin karena itu juga. Karena niat saya adalah ingin istilahnya membalas jasa lah dari guru geografi saya. Meskipun itu tidak membalas jasa beliau ya, tapi setidaknya saya nggak mau mengecewakan beliau. Makanya ketika beliau bilang saya harus ikut SBM, saya harus nyoba ikut SBM, ya ikutlah saya. Dan alhamdulillah dengan waktu yang mepet itu kan ternyata lulus. Berarti benar, niat kita harus benar, niat kita harus lurus, biar Allah juga memudahkan jalan kita untuk lulus dalam seleksi tersebut. Nah selanjutnya ini tips yang gue banget lah saya banget gitu. Karena apa?
setelah kita mengikuti seleksi, udah jangan dipikirin, bawa santai gitu. Saya dari dulu gitu, jadi kalau waktu musim masih jadi anak sekolah juga gitu kan, kalau ujian tuh pokoknya kerjakan, kumpulkan, lupakan, udah gitu. Jadi kan pokoknya asal kita udah berusaha, hasil akhir Allah yang menentukan. Nah ini pun gitu ya, ikut seleksi juga gitu, pokoknya asal kita udah berusaha, ya hasil akhir tetap Allah yang menentukan. Jadi jangan terlalu dipikirin, pokoknya bawa santai aja. Karena kebanyakan kemarin teman-teman saya juga pada gitu, aduh gue gimana ya, pokoknya dengerin mereka aja tuh udah stres gitu. Gue aja yang dengerin stres, apalagi merekanya gitu ya, dipikirin mulu. Padahal janganlah, gak usah. Jadi udah beres seleksi itu, kalau saya kemarin beres seleksi, udah saya nggak mau lihat nilai orang lain, nggak mau apa istilahnya tuh kepo, niat banget nyari pesaing gitu ya, bandingin nilai sama pesaing. Wah pokoknya mereka tuh bener-bener ambis banget buat membandingkan nilai mereka dengan pesaing, mengukur posibilitas atau kemungkinan mereka lulus gitu. Kalau saya mah udah muncul nilai saya, ya udah saya nggak mau pikirin lagi, pokoknya saya doa aja mudah-mudahan saya lulus, udah. Jadi ketika udah kita menyelesaikan seleksi, istilahnya itu apa ya, ketika kita sudah mengikuti seleksi, udah gak usah dipikirin, bawa santai, pokoknya doa, gak usah lah nyari-nyari nilai orang lain. Males banget kalau saya. Tapi kalau teman-teman mau sih silakan, cuman kalau saya nggak, bukan gue banget itu mah. Udah kalau udah ikutan mah udahlah, gak usah dipikirin, bawa santai, pokoknya doa, tunggu hasil akhir. Last but not least, terima apapun hasilnya. Karena apa? Karena keputusan dari Allah adalah keputusan yang terbaik. Itu tips terakhir adalah terima apapun hasilnya, ikhlas ridho lillahi ta'ala. Kalau kita berhasil, alhamdulillah ya, bersyukur banget itu mah. Gak boleh lupa sama Allah, gak boleh lupa sama orang-orang yang mendoakan kita, gak boleh lupa pokoknya kalau kita berhasil lulus. Bersyukur dan ingat pada orang-orang yang telah berjasa sekecil apapun. Tapi kalau gagal gimana? Kalau gagal ya ikhlas, gak usah dipikirin, gak usah dibawa stres. Berarti itu bukan yang terbaik untuk kita. Karena Allah itu tahu banget apa yang terbaik untuk kita. Saya juga sebelumnya itu sering banget nggak lulus. Kayak waktu masih sanawiyah, waktu itu sebenarnya dari SD itu saya maunya masuk ke SMP negeri. Cuman waktu itu pilihannya ada dua, SMP negeri A atau SMP negeri B. Waktu itu saya memutuskan ya udahlah SMP negeri A, karena keduanya itu nggak mau dinomor-duakan. Akhirnya milih salah satu, tidak masuk, kan bete banget ya. Akhirnya masuk lagi ke sanawiyah, pesantren saya waktu itu. Tapi alhamdulillah ternyata saya berada di pesantren menjadi orang yang alhamdulillah lebih baik lah ya. Setidaknya lebih beradab gitu. Karena kalau bandingkan sama teman-teman SD saya yang mungkin sekolah di SMP negeri, ya saya terkadang suka, alhamdulillah waktu itu gue masuk lagi ke sanawiyah gitu. Pokoknya pasti selalu yang terbaik lah. Meskipun kita belum berhasil, tapi itu pasti jalan yang terbaik. Termasuk ketika masuk SMA juga dulu gitu. Saya pengennya ke SMA mana, masuknya ke SMA mana. Tapi justru di SMA tersebut saya banyak kenal, banyak dapat ilmu dari guru-guru yang sangat luar biasa, menginspirasi. Pokoknya keren lah. Nah itu kan juga salah satu hikmah. Saya bisa dapat jadi juara umum, bisa dapat beasiswa. Itu kan mungkin gak akan terjadi kalau saya sekolah di SMA lain. Nah itu hikmah juga. Kuliah juga gitu. Sebenarnya saya pengennya kuliah di mana, masuknya di mana. Jadi tidak selamanya ketidakberhasilan itu adalah kegagalan. Jadi belum berhasil itu bukan gagal sih. Belum berhasil itu berarti ada jalan lain yang Allah pilihkan untuk kita sehingga kita menjadi lebih baik. Itu sih. Jadi ingat ya, terima apapun keputusan dari Allah karena itu adalah yang terbaik. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Jadi mau lulus atau tidak, lolos atau tidak, terima aja, pasti itu yang terbaik. Nah, itu aja sih tips dari saya. Cuman kalau saya amati teman-teman saya yang lain, ada juga sih yang dia itu lulus seleksi karena dia ambis banget. Ambis banget. Siang malam belajar terus.
kerjaannya belajar siang malam pagi sore. Wah, kayaknya kalau lihat status dia tuh terus-terusan belajar. Terus dia juga ikut bimbel ini bimbel itu, pokoknya dia bener-bener maksimalin lah usaha dia, dan alhamdulillah dia juga lulus. Selain itu ada juga yang jadi maksimalin ibadahnya. Jadi sholat tahajud jadi rajin, duha rajin, sedekah, baca Quran, pokoknya segala macam ibadah dimaksimalin karena pengen sesuatu. Sah-sah aja sih sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi lebih ke gimana ya, merasa kalau seperti itu kan jatuhnya jadi kayak nggak ikhlas. Kita melakukan ibadah karena pengen sesuatu. Jadi kalau saya lebih suka cara berpikirnya atau paradigmanya dibalik. Jadi kita dekati Allah dulu, baru nanti kalau kita punya sesuatu, insya Allah dikabul. Tapi kebanyakan kan pola pikirnya adalah pengen sesuatu dulu, baru ibadah digencarin. Menurut saya sih kurang setuju ya. Jadi kalau menurut saya mending banyak ibadah dari sekarang lah, deketin Allah dari sekarang gitu. Apa aja sih larangan sama perintah Allah itu kita lakukan dari sekarang. Jadi ketika kita punya permintaan, insya Allah itu selalu dimudahkan. Tapi kalau dibalik, kan jadi kesannya itu kayak kurang ikhlas. Kita bener-bener maksimalin ibadah karena ada sesuatunya. Kalau saya mikirnya gitu sih. Tapi kayaknya sah-sah aja sih, karena kan banyak juga ya yang mungkin berceramah seperti itu. Tapi tetap prinsip saya adalah dekati Allah dulu, baru insya Allah apa yang saya inginkan akan dipermudah. Prinsip saya seperti itu. Itu hanya prinsip. Jadi gak salah sih. Kalau gak seperti itu juga kayaknya gak salah juga sih. Cuman berkaca dari pengalaman, dulu waktu SMA tuh sempat ada teman saya yang dia tidak lulus SNMPTN. Terus dia bilang gini, aku tuh padahal sama mama aku sering banget tahajud karena pengen lulus SNMPTN, tapi nggak lulus. SBM juga dia gitu, ternyata dia nggak lulus juga SBM. Dan ya dia kayak gitu, padahal aku udah sering tahajud katanya sama mama aku, ya gitulah intinya. Jadi ya istilahnya kayak ya kedengarannya jadi kurang tulus kan ya kita ibadah kalau seperti itu. Jadi saran saya sih perbanyak ibadah dari sekarang. Insya Allah apapun yang kita inginkan akan dipermudah karena kita udah deketin Allah terlebih dahulu, bukan ada pengennya dulu. Gitu sih pendapat saya, pendapat ya. Nah, itu dia tips seleksi berdasarkan pengalaman saya. Tapi ingat apa yang saya tekankan di awal, bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk meraih kesuksesannya. Makanya tips ini pun mungkin bisa aja berhasil, mungkin juga enggak di teman-teman. Tapi kan enggak ada salahnya untuk mencoba ya. Yang penting kita udah mencoba, ikhtiar, dan hasil akhir tetap Allah yang menentukan. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk filosofi tangan. Nah, masih ingat gak sama filosofi tangan? Bisa, kalau lupa sih bisa didengerin lagi sih di podcast episode kedua. Intinya, apapun hasilnya tetap serahkan sama Allah, karena itu adalah yang terbaik. Oke, sekian, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.